Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas ayo jauhi akhlak tercela. Kali ini kita membahas dua, yaitu tentang licik dan tamak. Kalau semuanya itu ada 4, yaitu licik, tamak, zalim, dan diskriminasi. Tapi untuk pertemuan hari ini kita membahas licik dan tamak. Licik itu berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang, dan licin. Jadi licik itu akalnya buruk. Jadi kalau ingin sesuatu, dia memakai cara-cara yang tidak baik, menipu, culas, curang, pokoknya semuanya nggak baik. Sebagai contoh, misalkan menjadi anggota dewan atau menjadi kepala desa. Untuk mencapai hal itu, mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan kecurangan. Misalkan money politik, menjelek-jelekan lawan politik, kemudian mengadu domba, dan lain-lain. Jadi akalnya buruk. Bagaimana cara? Yang penting tercapai, tapi menginjak-injak lawannya. Nah, itu namanya licik. Itu tidak boleh. Nah, licik itu mengakibatkan negatif yang tidak baik. Salah satunya adalah orang yang licik itu hatinya tidak akan tenang. Meskipun tercapai cita-citanya, contoh tadi menjadi kepala desa, menjadi anggota dewan. Tapi karena cara untuk mencapai kepala desa, cara untuk mencapai anggota dewan, itu caranya tidak baik, dengan licik, dengan curang, maka hidupnya jadi tidak tenang. Hatinya juga tidak tenang. Terlalu terpikir nanti kalau ketahuan bagaimana. Kalau ketahuan nanti jadinya bohong. Kalau sudah bohong satu kali, nantinya akan bohong terus mengikat kebohongan-kebohongan yang lain. Nah, kalau udah bohong satu, besok ketemu lagi, bohong lagi untuk menutupi lagi terus dan seterusnya. Makanya orang yang licik ini hidupnya tidak akan tenang. Yang kedua, orang licik ini jauh dari berkah. Namanya mencapai suatu tujuan kok dengan kelicikan, dengan tidak baik, dengan kecurangan, maka hidupnya jadi tidak berkah. Berkah itu tambah kebaikan, itu namanya berkah. Tapi kalau udah licik ke belakangnya terus akan berbuat negatif terus. Makanya jauh dari berkah. Misalkan tadi karena money politik, maka berpikir bagaimana modalnya kembali. Karena tadi curang, bagaimana menutupi kecurangan. Mungkin dengan kebohongan-kebohongan. Kalau udah bohong satu kali, seterusnya bohong. Makanya hidupnya jauh dari keberkahan. Untuk menutupi kelicikan-kelicikan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, tidak disuka orang lain. Otomatis karena mencapai cita-cita jadi kepala desa, jadi dewan dengan cara yang licik, yang curang, pasti lawan-lawan politiknya itu jadi tidak suka. Kalau ada kesempatan, dia akan menggulingkan. Kalau ada kesempatan, dia akan bagaimana cara untuk membalas. Makanya jangan sampai kita melakukan licik. Yang kedua, pengertian tamak. Tamak itu suatu sikap yang tidak pernah merasa cukup. Jadi selalu kurang. Sudah punya sepeda, belum cukup, pingin motor.
Sudah punya motor belum cukup, mobil. Mobil satu belum cukup, dua. Belum cukup, tiga. Rumah, dan seterusnya. Pokoknya tidak pernah merasa cukup, itu adalah tamak. Sudah jabatan ini, belum cukup jabatan yang lain, dan seterusnya. Ini adalah orang tamak. Ciri orang yang berperilaku tamak. Ciri orang yang berperilaku tamak, ini dalam hadis Bukhari disebutkan nomor 7148. Gila akan kekuasaan. Nanti engkau akan begitu tamak pada kekuasaan, namun kelak di hari kiamat engkau akan benar-benar menyesal. Jadi dari hadis ini menjelaskan bahwa orang yang tamak ini ciri-cirinya dia gila akan kekuasaan. Sudah menjadi kepala desa, besok, periode besok, bagaimana cara saya jadi kembali? Bagaimanapun, entah itu menggunakan uang, menjelek-jelekan lawan, mengadu domba, pokoknya semuanya dilakukan demi mencapai apa yang ingin dicita-citakan, yaitu kekuasaan. Kepala desa sudah naik ke dewan, dewan lebih curang lagi, sudah terus pokoknya pinginnya selalu berkuasa. Nah, karena pingin berkuasa dan caranya tidak baik, maka ketika berkuasa jadinya juga tidak baik. Bagaimana tadi modalnya kembali, bagaimana menutupi kebohongan-kebohongan yang lain, dan seterusnya. Maka orang tamak ini juga sama seperti orang licik, perilaku yang tidak baik. Jadi kalau licik bagaimana cara yang nggak baik, kemudian ditambah dengan serakah, tamak, yaitu semuanya ingin dikuasai, nah ini tambah tidak baik. Nah, cara menghindarinya tamak dengan apa? Yang pertama kita dengan rajin bekerja. Pagi berangkat bekerja, sore pulang kerja, pagi berangkat lagi. Pokoknya tidak menganggur, selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dengan keras. Kemudian qanaah. Qanaah ini menerima apa yang sudah diberikan oleh Allah. Misalkan kita bekerja dapat gaji 100.000, itu diterima. Nah, kemudian dengan keluarga dimusyawarahkan kebuatannya apa saja, untuk biaya makan sehari-hari sekian, untuk mencicil SPP menabung sekian, untuk membayar sekolah anak sekian, untuk menyimpan di hari tua sekian. Nah, bagaimana memanage dengan baik, menerima apa yang ada dari Allah, itulah namanya qanaah. Jadi jangan sampai menggapai punya keinginan yang di luar kemampuan. Jadi apa yang ada aja diterima, dikelola dengan baik. Qanaah. Dapat 100.000 cukup, 50.000 cukup, 150.000 cukup. Nah, ini qanaah. Semua yang diterima hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana kita mengelola dengan baik, memanage dengan baik. Setelah itu kita selalu berserah diri kepada Allah. Jadi apa yang sudah diterima, apa yang sudah ada, pokoknya kita pasrah kepada Allah, inilah yang terbaik. Inilah yang terbaik untuk kita, keluarga kita, anak kita. Misalkan tadi dapat 100.000, ini yang terbaik. Kalau saya diberi 500.000 malah mungkin jadi tidak baik, lupa dengan Allah. Tapi dengan 100.000 kita jadi selalu ingat dengan Allah. Nah, ini berarti yang terbaik. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya adalah mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah. Jadi tadi misalkan bekerja dapat 50.000, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. 100.000, alhamdulillah. Dalam Al-Quran dijelaskan,
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, dari ayat ini menjelaskan kalau orang mau bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Tapi kalau orang tidak mau bersyukur akan mendapat azab dari Allah. Nauzubillahimin. Kalau kita dapat 100.000 bersyukur, dapat 50.000 bersyukur, insya Allah rezekinya akan berkah. Rezekinya akan selalu bertambah. Karena rezeki itu tidak hanya berupa uang, kesehatan rezeki, baik orang lain rezeki, semua menghargai rezeki itu, rezeki-rezeki yang tidak diduga oleh Allah itu banyak sekali. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita takwa, insya Allah akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya kita sesuai dengan Al-Quran, dapat rezeki kita syukuri, alhamdulillah, selalu berserah diri kepada Allah, diterima yaitu dengan qanaah, insya Allah hidup akan berkah dan akan selalu ditambah rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Jadi untuk hari ini kita membahas dua, yaitu licik dan tamak. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita jauhi akhlak tercela, licik dan tamak tadi. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.